Di akhir chapter sebelumnya, kita tahu bahwa salah satu anggota Dark Riot, Dante, telah datang dan menyerang Black Bulls. Nah, pada chapter kali ini kita akan melihat kelanjutan pertarungan antara Dante dan juga Black Bulls, guys. Penasaran seperti apa? Tonton video sampai habis, akan gue bahas di pembahasan kali ini. Yo, halo semua, kembali lagi bersama gue Fatur Ibnu Hamdi di channel Bang Fatur tentunya. Dan di video kali ini gue akan sedikit membahas manga Black Clover chapter 241. By the way, gue mengingetin lagi nih, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Karena subscribe itu gratis guys, subscribe itu gratis. Dan kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain bell notification-nya, oke? Biar nggak ketinggalan video-video baru dari gue, mantap. Oke, jadi seperti yang kita tahu di chapter sebelumnya, terlihat Dante yang datang dan menyerang Black Bulls. Yang dimana pada akhir chapter kita melihat Asta yang terbang dan menantang Dante untuk bertarung, guys. Nah, pada chapter 241 ini, cerita lebih difokuskan pada adegan pertarungan antara Dante dan juga squad Black Bulls. Seperti biasa, di sini gue udah mengumpulkan beberapa poin-poin penting dan menarik yang bisa kita bahas di pembahasan kali ini tentunya. Kalau gitu langsung aja pertama, dimulainya pertarungan antara Asta versus Dante. Oke, jadi pada awal chapter visual memperlihatkan dimulainya pertarungan antara Asta dan juga Dante, guys. Pertarungan pun dimulai atau diawali dengan serangan Black Slash milik Asta. Saat itu, terlihat Dante mencoba untuk menahan serangan Black Slash milik Asta dengan sihir gravitasinya, guys. Tapi tentu aja, sihir gravitasinya Dante ini nggak mempan menahan serangannya si Asta. Karena kita tahu, serangan si Asta ini merupakan serangan anti-sihir. Dan sihir apapun tentunya nggak bisa menghentikan serangan anti-sihir, guys. Termasuk sihirnya Dante. Tapi, walaupun gagal menahan serangannya Asta, di sini Dante tetap dapat dengan mudah menghindari serangan Asta, guys. Di momen tersebut pun, si Dante juga sempat memuji Asta dan mengatakan bahwa Asta tidaklah buruk. Pertarungan masih berlanjut. Yang selanjutnya terjadi adalah Dante dengan sihir gravitasinya memanfaatkan pohon-pohon besar yang ada di hutan untuk diterbangkan atau dilempar ke arah Asta. Ya memang guys, berkat sihir gravitasinya, si Dante ini nggak cuma dapat mengangkat atau menerbangkan makhluk hidup aja. Bahkan benda yang sangat berat sekalipun juga dapat dia angkat. Seperti pohon. Pohon bukan benda sih, sebenarnya makhluk hidup juga ya. Pokoknya benda yang berat pun bisa diangkat gitu. Contohnya kayak markas, sebuah markas. Karena sebelumnya dengan sihirnya si Dante ini dapat mengangkat satu markas Black Bulls, guys. Jadi sebuah markas pun bisa dia angkat gitu. Kacau emang sihir gravitasinya si Dante. Dan karena pohon bukanlah benda sihir, tentunya itu akan mempan untuk melawan Asta. Tapi untungnya di sini ada kucingnya Vanessa, kucing Rhodes. Yang dimana kita tahu si kucing Rhodes ini merupakan pertahanan utama squad Black Bulls. Ya, berkat adanya Vanessa, di sini Asta dapat selamat dari serangan Dante, guys. Lanjut yang kedua, Dante melamar Vanessa atau menginginkan Vanessa. Oke, jadi sebelumnya kita tahu bahwa Asta berhasil selamat dari serangan Dante berkat adanya kucing Rhodes atau sihir yang dapat menentang hukum alam atau bisa dibilang mengubah sebuah takdir gitu. Nah, karena hal tersebut di sini Dante semakin heran dan penasaran dengan pengguna kekuatan tersebut, yang dimana kita tahu penggunanya adalah Vanessa. Lalu di sini terlihat Asta yang kembali menyerang Dante, tapi lagi-lagi Dante berhasil menghindari serangan Asta, guys. Tapi yang menariknya, saat si Dante ini berhasil menghindari Asta atau melewati Asta, di sini dia mengabaikan Asta, guys, dan lebih berfokus untuk meluncur atau terbang ke arah markas Black Bulls. Ya, pada momen ini terlihat jelas bahwa Dante sangat tertarik sekali dengan pengguna sihir yang dapat menentang hukum alam. Dan seperti yang kita duga, di sini Dante dapat berhasil masuk menerobos ke dalam markas Black Bulls. Dan setelah berhasil memasuki markas Black Bulls, di sini Dante langsung bertemu dengan Vanessa. Nggak cuma Vanessa aja sih, sebenarnya juga ada Ghost dan juga Grey. Di sini Dante juga langsung tahu bahwa Vanessa adalah pengguna kekuatan kucing tersebut. Sebelum si Dante ini melanjutkan pembicaraannya dengan Vanessa, tiba-tiba Asta kembali muncul dari belakang Dante, guys. Tapi hanya dengan jentikan jarinya aja, si Dante lagi-lagi dapat menjatuhkan Asta dengan sihir gravitasinya. Ya, hal ini cukup wajar ya guys, karena saat itu si Asta sedang dalam basic formnya gitu, dalam wujud normalnya. Beda cerita kalau si Asta dalam wujud hitamnya. Karena kalau dia dalam wujud normal, tentunya sihir gravitasi akan mempan terhadapnya. Tapi kalau dia dalam mode hitamnya, tentunya
sihir gravitasi nggak bakal mempan terhadap Asta, karena tubuh Asta dilindungi oleh anti-sihir. Melihat momen tersebut, di sini Vanessa langsung paham bahwa Dante merupakan orang yang kuat. Nggak cuma kuat aja, tapi jangkauan atau range serangannya itu juga lah sangat luas, guys. Tapi, yang mengejutkan di sini adalah nggak cuma menginginkan sihirnya Vanessa aja, tapi Dante secara terang-terangan mengatakan bahwa dia juga menginginkan Vanessa menjadi wanitanya, guys. Gila nggak tuh, langsung to the point ditembak si Vanessa. Gua rasa sih di sini si Dante ini, si om-om ini sagapung, guys. Sangnya ketampung gitu. Lu pikir aja ya lagi perang malah cari cewek. Ternyata selama ini si Dante tujuannya nggak cuma mencari Arcane Stage aja, guys, tapi juga mencari waifu gitu. Bangsat kau. Anjir, gua rasa nih orang sagapung dah. Lagi perang malah cari waifu dong. Aduh. Oke, kita lanjut. Saat dia melamar Vanessa, di sini Dante juga memperkenalkan dirinya kepada Black Blues bahwa dia adalah anggota Dark Riot. Nah, saat dia menyebut kata Dark Riot, di sini squad Black Blues langsung sadar bahwa dia adalah pemimpin dari para penjahat, atau bisa dibilang pemimpin dari kerajaan Spade. Oh ya, gue mau ngomong nih guys, balik lagi ke Vanessa. Kira-kira kalau Vanessa beneran dibawa sama Dante, kalian pada rela gak nih? Soalnya di sini Dante juga mengatakan kalau dia nggak bercanda gitu, dia nggak main-main, dia beneran ingin bawa Vanessa. Jadi gimana nih para fanboy-fanboynya Vanessa nih, rela gak? Waifu lu mau dijadiin lacur sama Yuki Tabata gitu, mau dibawa ke kerajaan Spade, lu pada rela gak? Oke, lanjut yang ketiga, Dante menyadari iblis Asta. Jadi setelah Dante melamar Vanessa dan memperkenalkan dirinya sebagai anggota Dark Riot, dari arah belakang tiba-tiba Asta muncul lagi sambil berkata, "Jadi kau ya bosnya para penjahat." Oh ya guys, berbeda dengan sebelumnya, di sini pada saat Asta muncul, dia sudah menggunakan mode hitamnya, sehingga Asta pun dapat mengatasi sihir gravitasi milik Dante. Asta yang muncul dari belakang pun nggak pakai basa-basi langsung menyerang Dante dengan pedang Demon Slayer-nya. Tapi lagi-lagi di sini Dante dapat dengan mudah menghindari serangannya Asta. Mode hitamnya Asta pun tidak luput dari perhatian Dante. Di sini dia mengatakan bahwa dia cukup terkejut dengan mode hitamnya Asta. Dia juga nggak menyangka bahwa ternyata di kerajaan Clover juga ada orang yang telah dirasuki iblis. Nah, di momen inilah Dante sudah sadar tentang keberadaan iblisnya Asta. Tapi walaupun dia sudah tahu Asta memiliki iblis, di sini Dante nggak gentar sama sekali, guys. Bisa kita lihat dari visualnya, dari ekspresinya. Ekspresinya tuh ekspresi orang-orang meremehkan gitu, ekspresi ngeselin, ekspresi tengil lah pokoknya. Tapi bukan penjahat namanya guys kalau nggak tengil gitu. Tapi dari sini kita tahu bahwa si Dante sama sekali nggak takut. Terlihat jelas di sini Dante belum menganggap iblisnya Asta sebagai ancaman guys. Ya belum aja si Dante ini merasakan sebuah keputusasaan ya guys. Sama seperti musuh-musuh Asta sebelumnya. Tapi memang gua akuin kekuatan Dante saat ini memanglah masih sangat OP guys. Dan dia juga posisinya sebagai pemimpin gitu, sangat tidak lucu, sangat aneh, sangat tidak wajar kalau dia kalah di awal-awal perang. Ditambah lagi akt ini masih pembukaan gitu, belum sampai ke klimaksnya, belum sampai ke puncaknya. Jadi kalau Dante kalah di sini menurut gua agak aneh sih, agak aneh aja gitu. Dan yang keempat, Mirror Meteorite. Oke, jadi ini adalah hal menarik terakhir yang akan gue bahas pada pembahasan kali ini. Jadi, pertarungan Asta dan Dante pun kembali berlanjut. Nah, di saat di sini Dante masih aja ngebacot, masih lagi ngebacot guys. Tanpa basa-basi di sini Asta langsung mengeluarkan Black Divider-nya dan menyerang Dante. Tapi lagi-lagi Dante dapat dengan mudah menghindari serangan Black Divider-nya milik Asta guys. Black Divider sendiri memang memiliki kekuatan penghancur yang sangat kuat guys. Bisa kita lihat dari hutan yang ditebas oleh Asta. Di sini tuh terlihat hutannya hancur gitu. Tapi kalau serangan Black Divider ini nggak kena, ya sama aja bohong guys. Nggak berhenti sampai di situ aja. Di sini Asta kembali melancarkan serangan Black Meteorite kepada Dante. Tapi lagi-lagi cerita yang sama berulang. Dante dapat menghindarinya dengan mudah. Padahal kita tahu guys, Black Meteorite itu merupakan salah satu serangan tercepat Asta. Tapi Dante dapat dengan mudah menghindarinya gitu. Gue tuh ngeliatnya tuh si Asta di sini berasa diayam-ayamin sama si Dante. Vanessa pun yang melihat hal tersebut sangat terkejut. Karena serangan anti-sihir itu dapat melacak sebuah mana dengan mudah. Tapi itu bukanlah ancaman bagi Dante.
Ya, serangan Asta terus-menerus meleset di sini, guys. Sejak pertempuran ini dimulai, si Asta belum menyentuh Dante sama sekali. Melihat Asta yang kesusahan, di sini tiba-tiba Gauss berpikir bahwa jika Dante terus menghindar, maka yang harusnya dilakukan adalah terus menyerang sebanyak mungkin sampai dia tidak bisa menghindar lagi. Di sini Gauss juga berpikir gitu. Walaupun momennya mendadak, tapi ini merupakan kesempatan yang bagus untuk mengalahkan Dante. Karena jika mereka berhasil mengalahkan Dante, maka peperangan dapat berakhir dengan cepat. Karena kita tahu si Dante ini merupakan pemimpin gitu. Jadi kalau pemimpinnya kalah, udah pasti anak buahnya juga pada mundur. Lalu Gauss pun berteriak memanggil Asta dan menyuruh Asta untuk melihat ke arah matanya. Asta pun merespon hal tersebut dan seketika Gauss menggunakan sihir Mirror Brigatia kepada Asta. Sehingga terciptalah banyak cloningan atau bayangan-bayangan Asta, guys. Nggak pakai basa-basi, pasukan Asta yang muncul ini pun langsung menyerang Dante dengan kekuatan atau jurus Black Meteorite-nya. Namun, karena kekuatan ini atau jurus ini merupakan gabungan dari kekuatan sihirnya Gauss, maka jurus ini dinamakan Mirror Meteorite. Ya, di sini cloningan-cloningan Asta mencoba untuk menyerang Dante sebanyak mungkin. Dan chapter 241 pun berakhir di sini, guys. Yang jadi pertanyaan adalah kira-kira apa yang selanjutnya terjadi? Apakah Asta berhasil menyerang Dante atau Dante tetap dapat menghindarinya atau menghentikannya? Gue memprediksi bahwa kemungkinan Dante tetap dapat menghindarinya, guys. Ya walaupun kenanya cuma goresan aja gitu. Soalnya ya guys, cloningan atau bayangannya si Asta ini kan diciptakan oleh sihirnya Gauss. Jadi ada kemungkinan bahwa pasukan Asta ini merupakan pasukan sihir, bukan pasukan anti-sihir. Yang menjadi serangan anti-sihirnya hanya satu orang aja, yaitu Asta yang asli. Nah, kalau pasukan atau cloningannya si Asta ini merupakan mengandung sihir, maka si Dante dapat menghentikannya dengan mudah dengan sihir gravitasinya. Soalnya kan mereka tercipta dari sebuah sihir, guys. Jadi ada kemungkinan mereka juga mengandung sihir, bukanlah anti-sihir. Tapi ada kemungkinan lainnya juga, guys. Ada kemungkinan di saat Dante sedang berfokus menghentikan serangan dari bayangan-bayangannya Asta, nah disitulah peran Asta yang asli untuk menyelinap menyerang Dante. Karena Asta yang asli tentunya tidak akan berpengaruh pada sihir gravitasinya Dante, guys. Kalau menurut kalian gimana, guys? Kalian punya teori gak apa yang kira-kira bakal selanjutnya terjadi? Apakah Asta berhasil menyerang Dante? Coba kalian punya teori atau opini, jangan lupa tuliskan di komen, oke? Kita diskusi bareng-bareng. Dan jujur aja ya, chapter ini tuh berasa singkat banget, guys, singkat banget. Gua pun baca cuman kayak beberapa detik doang gitu. Jadi gua nggak tahu ini video bakal dapat 10 menit atau enggak ya. Mudah-mudahan aja dapat 10 menit ya lah ya. Dan mungkin ya guys, mungkin di chapter selanjutnya kita akan diperlihatkan suasana di kerajaan Heart. Karena kan biasanya kalau perang di dua tempat itu, biasanya chapternya selang-seling kayak waktu perang saat di dunia mimpi, guys. Jadi sampai jumpa di review selanjutnya, oke? Ya, itu aja sedikit video pemesan gue tentang manga Black Clover chapter 241. Terima kasih telah menonton video ini. Jika gue ada salah-salah kata, mohon maaf, dan sekiranya ada yang kurang, bisa kalian tambahin sendiri di kolom komentar, oke? Dukung terus channel Bang Fatur dengan cara di subscribe. Karena kan subscribe itu artinya kalian sudah berpartisipasi dalam mengembangkan channel ini. Dan gue pun juga makin semangat bikin video ke depannya. Kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain bell notification ya, oke? Jangan lupa untuk like and share juga. Terus nggak ketinggalan buat follow IG gue di @fatur198 tentunya. Pokoknya stay tune terus, tunggu video selanjutnya, dan terima kasih.